the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Perkenalkan, namaku Umi Salamah Raudatul Jannah dari program studi Teknologi Pendidikan. Pernah nggak sih kamu membuat suatu media atau bahan ajar, tetapi setelah digunakan ternyata masih banyak kekurangannya? Atau mungkin produk yang kamu buat itu belum sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Hal ini sering terjadi karena proses pengembangannya belum dilakukan secara sistematis. Padahal, dalam dunia pendidikan, terdapat suatu model yang dirancang khusus untuk mengembangkan produk secara bertahap dan teruji, yaitu model Brock and Goal. Model ini tidak hanya berfokus pada pembuatan produk, tetapi juga pada proses uji coba dan perbaikan secara berulang. Yuk kita bahas bersama-sama mengenai model Brock and Goal ini. Model Brock and Goal merupakan salah satu model dalam penelitian dan pengembangan atau Research and Development yang banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Model ini dirancang untuk menghasilkan suatu produk pendidikan, tidak hanya yang bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan dapat digunakan secara nyata dalam proses pembelajaran. Produk yang dikembangkan dapat berupa berbagai bentuk, seperti bahan ajar, modul, media pembelajaran, hingga model pembelajaran itu sendiri. Yang membedakan model ini dengan pengembangan biasa adalah prosesnya yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Artinya, produknya itu tidak langsung dibuat dan digunakan, tetapi juga harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, uji coba, hingga revisi. Melalui proses tersebut, produk yang dihasilkan akan lebih teruji karena telah melewati evaluasi dari berbagai pihak, baik ahli maupun pengguna. Dengan ini, model Brock and Goal tidak hanya menekankan pada hasil akhirnya berupa produk, tetapi juga pada proses pengembangan yang berkualitas. Model Brock and Goal memiliki beberapa tujuan utama dalam pengembangan produk pendidikan. Yang pertama, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dan layak untuk digunakan. Produk yang dikembangkan ini tidak langsung digunakan, tetapi melalui proses uji coba dan validasi, sehingga kualitasnya akan lebih terjamin. Yang kedua, yaitu dengan menguji efektivitas produk dalam pembelajaran. Melalui uji coba di lapangan ini, dapat diketahui apakah produk tersebut benar-benar membantu meningkatkan pemahaman peserta didik atau tidak. Yang ketiga, yaitu ada memperbaiki dan menyempurnakan produk secara berkelanjutan. Setiap tahap uji coba akan menghasilkan masukan yang digunakan untuk melakukan revisi, sehingga produknya akan menjadi lebih optimal. Yang keempat, yaitu menyesuaikan produk dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan produk ini didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, sehingga lebih relevan dan kontekstual. Yang kelima, yaitu ada menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Model ini memungkinkan penggabungan antara konsep teoritis dengan penerapan nyata, sehingga produk yang dihasilkan ini tidak hanya sesuai teori saja, tetapi juga efektif digunakan dalam praktik. Dengan ini, tujuan utama model ini adalah menghasilkan produk pendidikan yang benar-benar bermanfaat dan dapat digunakan secara luas. Selain tujuan, model Brock and Goal ini juga memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari model pengembangan lainnya. Yang pertama, yaitu bersifat sistematis dan bertahap. Setiap langkah dalam model ini disusun secara runtut, mulai dari analisis kebutuhan hingga penyebaran produk. Yang kedua, yaitu berbasis penelitian lapangan. Pengembangan produk ini didasarkan pada data dan kebutuhan nyata yang diperoleh dari lapangan, sehingga akan lebih relevan dengan kondisi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu adanya proses uji coba dan revisi yang berulang. Produk tidak hanya langsung digunakan, tetapi diuji dan diperbaiki secara terus-menerus hingga mencapai kualitas yang diharapkan. Yang keempat, yaitu melibatkan berbagai pihak. Dalam proses pengembangannya, model ini melibatkan ahli, guru,
serta peserta didik untuk memberikan masukan terhadap produknya. Yang kelima, yaitu menghasilkan produk yang aplikatif dan inovatif. Produk yang dihasilkan ini tidak hanya sesuai teori, tetapi juga dapat digunakan secara nyata dalam pembelajaran. Model Brock and Gold memiliki 10 langkah utama dalam proses pengembangannya. Yang pertama, studi pendahuluan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan, serta kebutuhan pengguna, baik guru maupun siswa. Yang kedua, yaitu perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas. Selain itu, ditentukan juga materi yang akan disajikan, bentuk produk yang akan dibuat, serta kriteria keberhasilan produk. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan produk selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengembangan produk awal. Pada tahap ini, peneliti mulai membuat prototipe atau rancangan awal produk. Produk yang dikembangkan sudah mencakup materi, desain tampilan, serta instrumen evaluasi. Namun, produk ini masih bersifat awal dan belum sempurna. Yang keempat yaitu uji coba terbatas. Produk yang telah dibuat kemudian diuji pada kelompok kecil, biasanya beberapa siswa saja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik awal mengenai kejelasan materi, tampilan, dan kemudahan penggunaan. Yang kelima yaitu revisi produk pertama. Berdasarkan hasil uji coba terbatas, peneliti melakukan perbaikan terhadap produk. Fokus perbaikannya biasanya pada kesalahan mendasar, seperti materi yang kurang jelas atau tampilan yang kurang menarik. Yang keenam yaitu uji coba produk utama. Produk yang telah direvisi kemudian diuji kembali dalam skala yang lebih luas. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan akan lebih banyak dan biasanya digunakan untuk mengukur efektivitas produk. Yang ketujuh, yaitu revisi produk operasional. Setelah uji coba utama, dilakukan revisi kembali untuk menyempurnakan produk. Tujuannya adalah agar produk menjadi lebih stabil dan siap digunakan dalam kondisi nyata. Yang kedelapan, yaitu uji kelayakan operasional. Produk diuji dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya, dengan jumlah pengguna yang lebih banyak. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dapat digunakan secara efektif dalam berbagai kondisi. Yang kesembilan yaitu revisi akhir produk. Setelah melalui berbagai tahap uji coba, dilakukan penyempurnaan terakhir terhadap produk. Revisi ini memastikan bahwa produk benar-benar siap untuk digunakan. Dan yang ke-10 yaitu ada diseminasi dan implementasi. Tahap akhir adalah penyebaran produk kepada pengguna yang lebih luas. Produk dapat dipublikasikan melalui jurnal, forum ilmiah, atau langsung digunakan dalam pembelajaran. Melalui 10 langkah ini, produk yang dikembangkan tidak hanya dibuat, tetapi juga diuji, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap. Setelah kita memahami langkah-langkah dalam model Brock and Gold, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model Brock and Gold yang pertama yaitu prosesnya sistematis dan terstruktur. Model ini memiliki langkah-langkah yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap diseminasi. Dengan adanya tahapan yang runtut, proses pengembangan menjadi lebih terarah dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua yaitu menghasilkan produk yang lebih valid dan berkualitas. Produk yang dikembangkan tidak langsung digunakan, tetapi melalui proses uji coba dan revisi berulang. Hal ini membuat produk yang dihasilkan lebih terjamin kualitasnya. Yang ketiga yaitu berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Pengembangan produk didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Setiap tahap uji coba memberikan masukan yang digunakan untuk menyempurnakan produk, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan efektif. Namun, di balik kelebihannya, model ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini karena banyaknya tahapan yang harus dilalui, melalui dari analisis hingga uji coba di lapangan. Yang kedua yaitu memerlukan biaya dan sumber daya yang besar. Proses uji coba, revisi, serta validasi membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ketiga yaitu membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Model ini melibatkan berbagai pihak seperti peneliti, ahli, guru, dan peserta didik. Koordinasi antar pihak ini terkadang menjadi tantangan dalam proses pengembangan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, kita dapat menggunakan model Brock and Cole secara lebih bijak dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi nyata yang ada. Sebagai kesimpulan, model Brock and Cole ini merupakan model pengembangan yang dilakukan secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Model ini menekankan pentingnya proses analisis kebutuhan, pengembangan produk, serta uji coba dan revisi yang dilakukan secara berulang. Melalui tahapan tersebut, produk yang dihasilkan tidak hanya layak untuk digunakan, tetapi juga lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, model Brock and Cole ini menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam pengembangan bahan ajar maupun media pembelajaran di bidang pendidikan. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Like cherry blossoms blooming in the mountain